Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termunani. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang diperbincangkan, yaitu anggota KPUD yang mengaku dapat ancaman dan intimidasi dari KPU pusat ya. Nah, ini yang patut kita sayangkan, miris. Pemilihan umum belum dimulai sudah ada kecurangan di sana sini, termasuk juga intimidasi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU daerah, yang kemungkinan ini ada dugaan yang menyebabkan salah satunya Partai Umat besutan Amin Rais itu tidak lolos verifikasi faktual KPU. Nah, ini juga yang kita khawatirkan ya, terkait bagaimana kita itu menciptakan pemilu yang adil dan jujur dan adil. Yang bisa kita harapkan ternyata kemungkinan besar satu hal ancaman adalah kecurangan, termasuk juga kekuasaan yang bisa melakukan apa saja untuk memenangkan dengan persaingan yang tidak sehat. Ini yang dilansir oleh tribunnews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU daerah mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari KPU pusat. Ancaman oleh KPU pusat ini dilakukan dalam upaya agar KPU daerah turut melakukan manipulasi dalam proses verifikasi faktual yang merupakan tahapan pemilu 2024. Proses manipulasi ini dalam bentuk mengubah data partai politik parpol yang tidak memenuhi syarat TMS menjadi MS memenuhi syarat. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Syamsu Hidayat dari Temis Indonesia Law Firm kepada awak media saat mengirim surat somasi kepada KPU RI Selasa 13 Desember 2022. Beberapa modus kecurangan dalam verifikasi itu yang kami terima adalah proses dari TMS menjadi TMS dari beberapa partai politik yang sedang dilakukan verifikasi faktual di daerah, kata Ibnu di kantor KPU RI Jakarta. Kemudian kami menduga berdasarkan cerita dari teman-teman adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU pusat kepada teman-teman di daerah kepada KPU di provinsi maupun daerah untuk melakukan hal itu, tambahnya. Berkaitan hal tersebut, Ibnu selaku kuasa hukum pelapor menuntut KPU untuk menghentikan segala bentuk pengancaman, baik luring maupun daring kepada anggota KPU yang tersebar di berbagai daerah, di mana para anggota ini, kata Ibnu, sebenarnya tidak ingin terlibat dalam manipulasi data verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta pemilu. Ibnu juga menuntut supaya KPU menghentikan segala tindakan manipulasi data dalam verifikasi faktual. Ibnu rencananya akan terus menindaklanjuti secara serius seluruh permasalahan tersebut, sebab menurutnya hal ini telah masuk dalam pelanggaran etik. Kami akan menindaklanjuti hal ini, misalkan melalui DKPP, karena kami menduga ini adalah pelanggaran etik. Dan apabila kami menemukan ini tindak pidana, maka kami akan melaporkan kepada pihak penegak hukum yang berwajib, tegasnya. Diketahui Ibnu bersama Erlangga Julio dari Amar Law Firm dan Public Interest and Public Interest Law Office mendatangi KPU untuk mengirim somasi atas dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik untuk pemilu 2024. Kecurangan diduga dilakukan oleh anggota KPU RI dan atau pejabat KPU RI, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten, Kota, dan atau pejabat KPU Provinsi, Kabupaten, dan atau Kota. Praktiknya berupa mengubah data partai politik dalam sistem informasi SIPOL dan mengubah status tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau MS untuk sejumlah partai politik. Ya itu ya sobat sekalian. Hal yang kita khawatirkan tentu saja adalah kecurangan yang itu menjadi tidak bisa dihindari dari setiap event pemilihan umum ya, termasuk juga yang akan diselenggarakan di 2024. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya, dan menjadi hal yang miris. Belum mulai ya sudah ada pelanggaran sana sini, dan ini tampaknya ya seakan ya bisa jadi ini bukan
fenomena gunung es ya, bisa jadi ini fenomena gunung es, artinya yang melapor ini cuma sedikit, tetapi pelanggaran itu yang lebih besar lagi, lebih banyak terjadi di kota kabupaten itu juga lebih masif lagi. Jadi sobat sekalian ya, satu hal tentang pemilu yang tentu saja berbiaya mahal, itu sangat kita sayangkan ya, sangat kita sayangkan dengan pemilu yang berbiaya mahal itu tidak sebanding dengan hasil pemilu yang nanti akan kita harapkan juga signifikan untuk pemilu yang jujur adil dengan menghadirkan presiden atau calon presiden ya yang dari proses yang jujur adil dan jauh dari kecurangan. Nah makanya ini ya, jadi biaya pemilu mahal itu sekali lagi tidak memberikan jaminan bahwasanya pemilu itu akan berjalan jujur dan adil. Satu hal tentu saja peran yang paling penting adalah peran dari pemerintah dalam hal konsistensi untuk tidak cawe-cawe ya, untuk melakukan mobilisasi. Tentu saja yang ini akan sangat ngeri ya, karena mobilisasi yang dilakukan oleh kekuasaan tentu saja yang lebih berkuasa dan dapat menggerakkan state resource, termasuk siapa yang akan diloloskan sebagai partai politik sesuai dengan keinginan rezim. Nah ini kan bahaya. Nah ini kemungkinan yang juga sama disampaikan oleh Partai Umat, yaitu besutan Pak Amin Rais, yang beliau sudah mendapatkan informasi A1 ya, artinya sudah confirm bahwasanya Partai Umat itu tidak akan diloloskan. Dan menurut perhitungan Pak Amin Rais juga hitung-hitungan yang didapat oleh internal Partai Umat dan hitungan-hitungan dari KPU juga berbeda ya, termasuk juga hal ini Bawaslu yang seharusnya Partai Umat itu bisa berhasil lolos, ini malah satu-satunya partai yang tidak lolos di pemilu 2024. Ada apa ini gitu ya. Jadi kita juga menaruh yang namanya miris gitu ya, miris dengan kondisi saat ini ya, belum mulai sudah ada kecurangan ya, dan kita khawatirkan ya hasil pemilu nanti kalau sedari awal curang dan tidak ada tindak lanjut yang benar-benar tegas ya, kemungkinan tidak akan mendapatkan hasil pemilu yang genuine, dalam arti ya jujur dan adil, karena sudah ada manipulasi data, dan itu dilakukan ya secara melakukan state resource ya, melakukannya dengan mobilisasi ya, state resource. Jadi ada intimidasi dari pusat yang kalau itu tidak dilakukan oleh daerah maka akan ada pemecatan yang ini tentu saja tidak elok, karena tidak patut untuk dilakukan. Nah makanya satu hal gitu ya, termasuk juga untuk skenario spekulasi yang ada tentang tidak lolosnya Partai Umat ini adalah banyak hal ya, diantaranya karena yaitu tentang skenario ya, ataupun spekulasi tentang tidak lolosnya Partai Umat banyak yang beredar ya, diantaranya tentu saja karena Partai Umat ya adalah sempalan dari Partai PAN yang kemungkinan akan menggembosi ataupun yang akan menjadi lawan tangguh dari PAN ya, yang kita ketahui PAN sekarang sudah masuk oposisi, sudah masuk kekuasaan. Sedangkan ya partai lain yang menjadi lawan tangguh atau yang nanti berpotensi menggembosi partai oposisi justru malah diloloskan dalam rangka untuk dalam tanda kutip ya menggembosi. Nah tentunya ini ada spekulasi ataupun kabar yang berkembang terkait saat ini yang memang kecenderungan yang juga disampaikan oleh Pak Amin Rais ya, kalau tidak sesuai itu bisa di-cut ya, tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan maka semuanya itu akan dihapus ataupun tidak akan diberikan lampu hijau ya. Nah ini juga yang kita khawatirkan gitu ya, tentang persyaratan administratif yang semulanya TMS ya, atau tidak memenuhi syarat menjadi MS ini, apakah ini terkait dengan partai yang saat ini sudah lolos ya. Nah kalau itu bisa benar, berarti ini jadi lampu merah ya dalam hal proses pemilu yang akan berlangsung nanti.
Nah, berlangsung nanti artinya kita mempunyai ancaman ke depan, yaitu pertama ya, kecurangan itu pasti akan berlangsung terus-menerus. Kecurangan itu akan terus-menerus terjadi ya, karena ya pertama tidak ada sanksi yang tegas terhadap itu semua, dan dalam hal ini tidak ada itikat atau goodwill yang baik dari pemerintah yang harus mendorong ya lembaganya, ataupun kalau bisa jujur, lembaga itu sendiri harus bersikap independen untuk melaksanakan tugasnya secara benar sesuai dengan aturan. Dan kemudian tentu saja satu hal ya, dalam hal penindakan atau tindakan tegas terkait intimidasi yang berujung pada hasil yang tidak fair dalam hal klarifikasi faktual pemilu partai politik yang lolos. Ini sudah suatu hal yang bagus ya dilaporkan, tetapi kembali lagi ya, penegakan hukum yang tidak tebang pilih itu saat ini yang kita lagi bermasalah. Benar, kita sudah mengadukan ke DKPP karena ada pelanggaran etik, tetapi kalau sifatnya masif dan struktur itu ya bisa masuk tindak pidana yang harus juga dilakukan penegakan hukum ya. Masalahnya saat ini kadang seseorang itu tidak bisa diproses ataupun hukumannya itu ringan sekali kalau yang hal tersebut, pelanggaran itu berkaitan atau yang memberikan keuntungan kepada kekuasaan, atau dalam hal ini tidak ada tindak lanjut terhadap proses hukum orang yang mempunyai kepentingan ataupun yang menguntungkan kekuasaan. Nah, sebaliknya hal-hal yang misalnya tentu saja berkebalikan dengan merugikan kekuasaan itu sangat sekali ya sulit untuk diproses, bahkan kalaupun diproses itu ya terkesan berbelit-belit yang tidak fair gitu ya. Nah, misalnya ada gugatan yang akan diajukan oleh Partai Umat terkait kondisinya sekarang yang tidak lolos verifikasi faktual pemilu menjadi partai politik yang akan berlaga di 2024. Ini juga patut dipertanyakan ya, karena sedari awal sudah banyak dugaan ya manipulasi yang juga diketahui sendiri oleh Partai Umat, yaitu Amin Rais, bahwasanya Partai Umat ini satu-satunya partai yang tidak diloloskan di dalam verifikasi faktual. Padahal kalau kita melihat yang disampaikan ataupun frankly speaking ya, harusnya ya semua partai itu harus bisa diloloskan sebagai bentuk penyampaian ya hak warga negara untuk berkumpul ya, menyampaikan pendapat dan mengeluarkan pikiran dan dalam tulisan dan lisan. Jadi penghadangan ataupun diputuskannya tidak lolos Partai Umat ini sekali lagi menandakan masih ada cawe-cawe ya, karena sifatnya masih ada manipulasi, meskipun itu harus dibuktikan terkait data-data yang akan nanti diajukan oleh Partai Umat sendiri. Jadi satu hal ya, tentu saja dengan adanya berbagai pelanggaran ya, termasuk juga pelanggaran KPU, kita masih khawatir ya terhadap hasil pemilu. Barangkali ya nanti itu hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang saat ini tentu saja menginginkan perubahan dari kondisi sekarang ataupun rezim sekarang ya. Bisa jadi nanti kondisi serupa yang terjadi itu akan lebih ya menguntungkan ya kekuasaan ataupun memenangkan calon penguasa. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka satu hal ya, tentu saja dorongan kembali kepada pemerintah yang dalam ini mempunyai state resource ya, haruslah fair. Kemudian harus termasuk juga badan lembaga yang melakukan mengurusi urusan pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, itu haruslah murni ya untuk benar-benar menegakkan hukum, menjalankan fungsinya untuk mengawal pemilu ini secara jujur dan adil. Dan ya yang paling penting ya, ketika ada pelanggaran ya, baik pelanggaran itu sifatnya etik
atau pelanggaran yang sifatnya hukum ya haruslah diproses dengan seadil-adilnya ya, dan juga memberikan efek jerah. Nah, persoalan misalnya pelanggaran etik yang dilakukan terkait intimidasi KPU kepada KPUD ini harus diberikan hukuman atau sanksi yang sifatnya membuat efek jerah ya. Kalau tidak, kedepannya terus menerus ya kita tidak akan bisa mengharapkan hasil dari pemilihan umum ya, atau pilpres ataupun pemilu serentak 2024 itu bisa dihasilkan pemilu yang jujur dan adil. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.